Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan saya Dewi Ratih yang akan menemani Anda ya di live talk show kesehatan siang hari ini. Ya Mitra Buana dan pendengar, kali ini tema yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah muda tanpa nafsa, hidup lebih tertata. Iya, dipilihnya tema ini Mitra Buana dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang akan diperingati tanggal 26 Juni nanti. Baik Mitra Buana dan pendengar, narasumber kita kali ini bersama dengan Dr. Ana Yuliani, SPK JMKes, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mbak Dewi. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Iya Bu, udah 2 kali ini ya kita ketemu Bu di talkshow kesehatan ya Bu Dokter. Dan Mitra Buana, Anda juga bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com, dan ini juga disiarkan langsung melalui Instagram di @rssp_sragen gitu ya. Jadi untuk siaran langsungnya bisa disimak di IG atau Instagramnya RSSP Sragen, seperti itu ya Mitra Buana. Dan nanti kami juga mempersilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Baik, tema kita ya, muda tanpa nafsa, hidup lebih tertata. Jadi Mitra Buana dan mendengar ya, sedikit informasi untuk Anda Mitra Buana, di mana salah satu hari internasional yang diperingati setiap tahunnya adalah Hari Anti Narkotika Internasional atau yang bisa juga disebut dengan HANI. Di mana peringatan hari ini, peringatan HANI ini untuk tahun ini jatuh hari besok ya, tanggal 26 Juni. Jadi setiap tanggal 26 Juni ini diperingati Hari Anti Narkotika Internasional, begitu ya. Dan Mitra Buana, untuk lebih jelasnya seperti apa mengenai nafsa atau narkotika ini ya. Nah, siang hari ini bersama dengan Dr. Ana Yuliani, SPK JMKes, dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, ini Bu Dokter, mungkin bisa dijelaskan ya dampak dari nafsa ini apa sebenarnya, atau nafsa ini sebenarnya apa, nafsa itu sendiri ya. Mungkin sebelumnya kita ini dulu ya Mbak ya, tanggal 26 Juni itu bukan hari ulang tahun loh ya tapi untuk mengingatkan kita bahwa masalah nafsa itu masih menjadi masalah yang besar ya, yang masih kita harus peduli kita semuanya gitu ya. Jadi kalau kita bicara muda tanpa nafsa, itu masa depan kita itu kan masih ada dua kemungkinan ya, mungkin kita bisa sukses, mungkin juga kita bisa gagal. Tapi kalau kita menggunakan nafsa, udah 100% nanti akan ambiar gitu ya, akan ambiar, tidak gagal hancur lagi gitu, karena tadi itu dampak dari nafsa. Gitu. Nafsa itu dampak ke penggunanya itu dari segala aspek ya, dari aspek fisik, mental, kemudian juga finansial, kemudian juga sosial. Karena apa? Nafsa merusak otak ya. Jadi orang yang sudah terkena nafsa bisa berubah kepribadian itu bisa 180 derajat karena ya nafsa merusak semua bagian otak gitu. Kalau otak itu kan fungsinya di ini ya, kita berperasaan, berperilaku,
kita mampu memikirkan sesuatu, mau mempertimbangkan ya, misalnya kita mau sesuatu itu baik atau buruk, bisa dilakukan atau enggak, pantas atau enggak, itu kan di otak. Jadi kalau itu sudah rusak, jadi bagaimana ya? Jadi kita tindakan-tindakan kriminal itu mudah sekali terjadi kalau orang terkena nafsa. Tapi kenapa ya? Kita sudah tahu dampak dari nafsa itu sendiri, tapi kenapa masih ada juga masyarakat yang masih menggunakan ini? Mungkin dari awalnya mereka tidak tahu ya. Kalau yang sudah tahu dan masih menggunakan, biasanya mereka udah masuk ke kriteria kecanduan tuh. Jadi sudah ngalami enggak enaknya, enggak nyamannya, tapi tetap menggunakan. Itu gitu. Biasanya kalau sudah mulai ke tahap yang akhir tuh ya, yang end state itu istilahnya udah terminal, itu udah kecanduan itu. Kecanduan itu tadi ya. Jadi itu yang Mitra Buana sudah dijelaskan sama Bu Dokter ya, Bu Dokter Ana, bahwa dampak dari nafsa ini memang banyak sekali ya. Bahkan ini karena juga nafsa mempengaruhi pada otak ya, merusak otak gitu. Jadi perilaku, kemudian juga emosi ini ya, kadang ini bisa tidak terkendalikan ya karena nafsa ini. Nah Bu Dokter, dari nafsa ini apakah penggunaan nafsa berhubungan dengan gangguan jiwa? Iya, jadi gangguan jiwa itu sendiri bisa menjadi faktor risiko maupun dia bisa menjadi akibat dari penggunaan nafsa. Jadi pada orang-orang yang mungkin punya masalah ya tentang self esteemnya gitu ya, misalnya kepercayaan dirinya yang kurang, kemudian mereka juga mengalami masalah psikologis seperti cemas, depresi, itu lebih mudah untuk dia misalnya diajak orang untuk menggunakan nafsa. Nah gitu. Kemudian kalau menjadi akibat dari penggunaan nafsa sendiri, nafsa yang merusak otak itu juga bisa menyebabkan mereka menjadi lebih mudah emosinya terganggu, lebih mudah cemas, lebih mudah depresi, bahkan sampai yang namanya psikotik gitu. Jadi psikotik itu udah gejalanya seperti gangguan jiwa berat ya, yang skizofrenia lah kita bilang, itu bisa sampai yang separah itu gitu. Berarti ini memang ada ya, dekat banget hubungannya gitu ya. Iya, ada hubungannya penggunaan nafsa dengan gangguan jiwa itu tadi ya, kalau dalam jangka panjang ya Bu. Iya betul, penggunaan jangka panjang. Nah ini apa yang mendorong orang untuk menggunakan nafsa? Nah itu apa Bu? Biasanya sih kalau untuk menggunakan nafsa itu ada pada dasarnya gitu ya, ada 3 hal gitu ya. Yang pertama itu for fun, 3F lah kita mengenalnya, 3F. For fun, kemudian for forget, sama yang terakhir itu for function. Jadi kalau for fun ya karena pingin seneng-seneng aja gitu, misalnya untuk pesta-pesta, untuk bumbu-bumbu pergaulan ya, biasanya dibumbui dengan penggunaan nafsa itu biar lebih akrab atau biar mereka bisa diterima oleh lingkungannya. Nah itu dia masih di for fun. Kalau yang di for forget itu biasanya karena mereka memiliki masalah tadi itu, misalnya cemas, depresi, masalah-masalah psikologis dengan lingkungan atau keluarga atau pekerjaan. Nah dia pengen mencari penyelesaian sendiri dengan jalan pintas ya. Gitu. Tapi sebenarnya bukan menyelesaikan ya, hanya melupakan mungkin ya. Iya, jadi itu for forget. Kemudian untuk for function itu ya dia memang tujuannya untuk performa pekerjaannya misalnya. Kan memang ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ini ya Mbak Dewi ya, konsentrasi atau mungkin butuh daya tahan yang lebih lama misalnya pada pekerja-pekerja yang membutuhkan ketelitian gitu ya. Jadi pasien saya tuh ada yang karena dia membuat ini ya airsoft gun misalnya, dia memproduksi itu yang dimana dia harus duduk dalam satu waktu itu harus selesai gitu. Jadi dia butuh konsentrasi tinggi, butuh daya tahan yang lama. Atau juga sekarang malah trennya di pekerja-pekerja tambang. Oh gitu. Ya gitu, jadi butuh tenaga yang kuat. Nah itu untuk for performance itu. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu ya dampak ke belakangnya, justru malah jangka panjangnya itu nanti ya Bu Dokter ya. Jadi itu ya Mitra Buana dan pendengar ya, ada 3 alasan orang menggunakan nafsa
ya. Ada 3 F yang tadi sudah disebutkan sama Bu Dokter. Di antaranya adalah for fun, for forget, dan juga for function gitu ya. Kalau for fun itu hanya untuk bersenang-senang saja gitu ya. Kemudian juga ada for forget, ini mereka menggunakan untuk memperoleh ketenangan dan melupakan masalah yang dihadapinya gitu. Hanya sesaat ya ini kalau yang for forget. Iya, sebenarnya. Tapi dampak jangka panjangnya. Iya. Kemudian ada for function. Nah, nih for function ini adalah jenis nafsa yang sifatnya stimulan, memang membantu seseorang untuk bisa bertahan dan lebih fokus pada sesuatu. Mungkin pada bekerja biar tetap kuat, seperti itu ya Bu Dokter ya. Jadi memang jenis nafsa itu ada 3 ya. Yang pertama yang sifatnya depresan. Depresan itu sifatnya menenangkan, menghilangkan nyeri, kemudian kita merasa lebih tenang. Nah itu contoh-contohnya itu misalnya morfin, heroin, kemudian obat-obat yang anak-anak muda sekarang ini ya golongan benzodiazepin, itu yang belakangnya pam-pam ya, lorazepam, alprazolam ya gitu, itu untuk depresan yang biasanya mereka mempunyai masalah butuh ketenangan makanya itu. Kemudian untuk yang for function, yang untuk bekerja ya tadi Mbak Dewi katakan, yaitu yang sifatnya stimulan, itu kayak sabu gitu ya, amfetamin, metamfetamin, kemudian kafein itu sebenarnya juga untuk ini ya biar kita betah melek gitu ya. Gitu. Kemudian yang jenis yang ketiga itu halusinogen. Jadi dia membuat kita bisa berkhayal, berhalusinasi gitu ya. Nah, ini contohnya itu ganja. Kemudian kalau anak-anak sekarang tuh kadang yang apa jamur tai sapi ya. Itu banyak nih. Apa kecubung itu juga bisa ya. itu. Dan yang paling murah sebenarnya itu yang anak-anak jalanan pakai itu lem. Oh lem ya, betul. Itu sifatnya juga itu. membuat halusinasi itu ya. Ternyata ya banyak juga ini jenis-jenis yang bisa dikatakan nafsa ya Bu. Dari kalangan anak muda yang mereka gunakan gitu. Gitu. Nah ini seperti apa sih Bu tahapan dari penggunaan nafsa itu sendiri? Ya, kalau tahap-tahapnya ya biasanya mereka yang pertama itu adalah eksperimental ya. Anak-anak muda itu kan sedang mencari jati diri, mencari jadi masih belum mapan dengan dirinya sendiri, itu masih mudah tergoda, suka penasaran ya, ingin tahu nih rasanya gimana. Ya, kok ada yang pakai seperti ini. Atau dia ditawari temannya, apa bener sih ini bikin happy kayak gitu kan. Itu yang tahap eksperimental. Kemudian yang tahap lebih jauh itu adalah tahap yang rekreasional ya. Jadi dia sudah mulai menikmati lah gitu dengan ke teman-temannya untuk pesta-pesta itu. Kemudian tahap selanjutnya itu dia sudah mulai yang sudah misalnya situasional namanya. Jadi dia sudah mulai misalnya ada situasi tertentu yang membuat dia pingin, misalnya ujian atau misalnya harus tampil di publik gitu ya. Kita kan kadang masih gemeter atau itu menambah kepercayaan diri. Nah, itu situasional. Kalau yang lebih tinggi lagi dia sudah mulai terjadwal. Jadi dia sudah mulai butuh seminggu itu misalnya 2-3 kali. Nah, kalau yang paling end state tadi itu yang sudah terminal itu yang sudah ketergantungan. Jadi sudah tahu efek buruknya pun dia masih tetap menggunakan. Gitu. Ya. Jadi itu ya Mitra Buana, ada beberapa tahap penggunaan nafsa. Jadi ada tahap eksperimental, yaitu pengen coba-coba gitu ya. Kemudian juga ada tahap situasional, ini menggunakan saat hal-hal tertentu atau waktu-waktu tertentu itu ya. Dan juga ada tahap yang mungkin sudah extend extend itu sudah parah gitu. Sudah parah. Sudah ketergantungan itu ya. Kalau kanker tuh stadium 4 itu. Kalau kanker stadium 4 sudah parah banget. Parah banget kecanduan. Nah, tadi Bu Dokter udah menyampaikan ada istilah kecanduan. Nah, kecanduan dalam menggunakan nafsa. Sebenarnya apa sih Bu itu kecanduan zat itu? Kalau kecanduan yang secara singkatnya sih ya itu penggunaan yang terus-menerus, yaitu yang tidak bisa dikendalikan, sulit untuk berhenti. Dan walaupun dia itu sudah tahu efek sampingnya, dampak buruknya, tapi tetap dia masih menggunakan ya. Tapi kalau yang di
pedoman penggolongan diagnosis PPDGJ 3 itu apabila dia memenuhi 3 dari 7 kriteria gitu ya. Yang pertama adalah dorongan yang sangat kuat untuk menggunakan zat. Itu karena kenapa? Orang-orang yang pengguna zat itu otaknya itu isinya udah zat terus gitu loh, Pak. Kalau kita sih mungkin masih ini ya, kita nanti makan siang di mana, kita nanti main kemana, mikir dulu. masih ada hal-hal yang kita rencanakan, kita mau dolan kemana. Tapi kalau orang yang sudah mulai memakai zat itu kan dolan, terbersit ada pikiran untuk memakai zat. Jadi pikiran untuk sekolah, dolan, main, bekerja dan sebagainya terselipi pikiran ide-ide untuk menggunakan zat. Nah, kalau orang yang kecanduan, semua isi di otaknya itu hanya zat. Gitu. Jadi saat punya waktu pengennya make, saat ketemu teman pengennya make, saat punya uang yang terpikir dapat zat dari mana ya nanti ya, gitu, dia bisa beli ya gitu. Itu yang kriteria pertama ya. Kemudian kalau yang kedua itu memang dia sulit mengendalikan. Jadi kalau sudah make kadang-kadang tidak terkendali untuk dosisnya. Itu jadi kayaknya ini lebih enak, tambah lagi. Nah itu yang nanti kadang-kadang bisa terjadi overdosis gitu. Bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada namanya kriteria ketiga itu toleransi. Toleransi itu karena tubuh kita sudah beradaptasi ya dengan penggunaan yang berulang-ulang itu, jadinya kita untuk memperoleh efek yang sama kita butuh dosis yang lebih tinggi. Oh gitu. Iya. Jadi dosis yang biasa udah nggak nendang ya. Sudah ini ya, tidak mempan. Kayak kita terima gaji pertama mungkin seneng banget ya, udah 3 bulan dah, aduh kok kurang aja ya, gitu. Ya. Terus kalau yang keempat ya, itu gejala putus zat. Jadi karena kita sudah sering menggunakan itu, ini tubuh sudah terlalu dimanja ya untuk nggak boleh capek, nggak boleh sedih. Nah tiba saatnya kita nggak make itu lebih parah. Itu karena kalau kita bilang sebenarnya gini Mbak, di otak kita itu sebenarnya kita itu sudah memproduksi zat-zat seperti itu ya, hormon itulah atau neurotransmitter yang kita sebut dopamin, serotonin, endorfin, itu kita sudah punya untuk ya kecukupan kehidupan sehari-hari aja. Nah begitu kita menyuplai dari luar dengan sabu-sabu yang dosisnya pasti lebih tinggi, zat-zat itu akhirnya otak kan ini ya udah instruksi stop aja produksi kita gitu ya. Iya. Nah begitu kita nggak punya uang untuk membeli, udah nggak ada, kita juga nggak berproduksi, jadi itulah gejalanya akan lebih parah dari sebelum dia make. Gitu. Kalau dia misalnya tujuannya sebenarnya untuk menghilangkan cemas, pada saat dia withdrawal itu justru cemasnya lebih tinggi. Lebih tinggi gitu. Terus kemudian selanjutnya dia nggak punya kesenangan lain, nggak bisa beraktivitas yang lain kecuali untuk mencari zat itu tadi. Terus yang terakhir yang dia walaupun sudah tahu dampak buruknya, bisa mengancam nyawa, bisa membuat kita jadi pikiran kosong ya, maksudnya udah ya kayak gangguan jiwa berat itu, tapi tetap aja masih menggunakan. Gitu. Jadi itu yang Mitra Buana memang untuk menggunakan nafsa ya untuk jangka panjangnya ke depannya ini juga akan ini terjadi kecanduan. Nah itu tadi ya, kecanduan itu penggunaan yang terus menerus, sulit menghentikan dan akan terus menggunakan meskipun mereka sudah tahu dampak buruknya. Seperti yang Bu Dokter tadi sampaikan ya, ada beberapa kriteria yang dilakukan ya bagi pengguna yang sudah kecanduan itu tadi, karena dorongan yang sangat kuat untuk menggunakan zat, kemudian sulit mengendalikan penggunaan dan juga sulit berhenti, karena juga ada gejala putus zat, yaitu gejala fisik ataupun mental yang muncul setelah menghentikan zat secara mendadak, setelah sebelumnya menggunakan secara rutin, seperti itu yang Mitra Buana. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, masih ada beberapa hal yang nanti akan Dewi tanyakan ke Bu Ana ya, Bu Dokter Ana, mengenai nafsa. Ternyata nafsa ini memang berdampak buruk ya bagi kesehatan, juga pada finansial ya Bu Dokter ya. Jadi untuk nanti ya ada beberapa hal yang masih Dewi ya
tanyakan ke Bu Dokter. Dan untuk Anda mitra Buana ataupun pendengar yang ingin bergabung ataupun berinteraksi ya bersama kami, boleh bergabung melalui line telepon di 0271890799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947, atau bisa juga menelpon pertanyaannya melalui Instagram ya di akunnya @rssp_sragen, karena juga kita live ya di Instagramnya @rssp_sragen gitu ya. Baik mitra Buana, kita akan kembali untuk Anda masih di Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dengan tema Muda Tanpa Nafsa, Hidup Lebih Tertata. Baik mitra Buana dan pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan siang hari ini ya bersama dengan Dr. Ana Yuliani SPKJ MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan tema yang kami hadirkan siang hari ini ya spesial untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang akan diperingati pada tanggal 26 Juni nanti. Nah, tema kita adalah Muda Tanpa Nafsa, Hidup Lebih Tertata. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya bersama Dr. Ana mengenai nafsa. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraktif bersama kami, masih kami buka ya di line telepon 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947, atau bisa juga menelpon pertanyaannya melalui akun Instagram di @rssp_sragen ya, di @rssp_sragen atau akun milik RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen gitu ya. Tadi sudah berbincang-bincang mengenai dampak dari penggunaan nafsa, kemudian Kecanduan. iya kecanduan juga sudah, kemudian juga nafsa ini berhubungan dengan gangguan jiwa itu tadi ya, dan juga ada beberapa tahap penggunaan nafsa. Nah Bu Dokter, mengenai ini ya, bagi mereka yang sudah menjadi ataupun korban dari penggunaan nafsa ini, nah bagaimana untuk kedepannya ataupun ada rehabilitasi? Apakah ada rehabilitasi untuk menyembuhkannya gitu? Ya, jadi memang untuk pengguna nafsa biasanya sekarang itu direhab ya, walaupun mereka tertangkap gitu, jadi mereka nanti diarahkannya juga ke rehab. Ya, sekarang itu bukan istilahnya mereka dianggap sebagai pelaku kriminal lagi ya, maksudnya di penjara enggak. Yang di penjara itu yang pengedar itu. Kalau pengguna itu dianggapnya korban karena paradigma sekarang kecanduan itu adalah penyakit otak. Itu jadi ininya direhab. Nah, rehab itu ya untuk penanggulangan atau pelaksana rehabilitasi itu ditangani oleh Kemenkes, oleh BNN yang bekerja sama dengan misalnya puskesmas atau rumah sakit kayak gitu. Jadi itu ya mitra Buana, untuk saat ini memang bagi mereka yang menjadi korban dari penggunaan nafsa ini, mereka yang tertangkap tidak lagi di ke ini ya ke kriminal, tapi cuma ini rehabilitasi saja, nanti menjalani rehabilitasi, kecuali bagi mereka yang dianggap sebagai pengedar gitu ya, misalnya Bu. dia ditemukan dengan dosis ada batasnya seberapa besar dia biasanya masuk ke penjara sebagai pengedar, atau dia melakukan tindak kriminal, jadi dia masuknya karena kriminal. Tapi rehab itu juga ini ya, biasanya sih kesadaran untuk mereka datang sendiri itu jarang ya, mereka tertangkap dulu baru wajib rehab gitu. Nah ini Bu, ada yang bertanya ya melalui WhatsApp di 082133950947. Nah ini selamat siang Bu Dokter, saya mau bertanya, Selamat siang. apa perbedaan antara narkoba dan psikotropika? Terima kasih untuk penjelasannya, dari Rena di Sragen. Gimana Bu? Justru gini, narkoba sama nafsa biasanya gitu. malahan, iya Narkoba sama nafsa. istilahnya gitu. Kalau nafsa itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sedangkan kalau narkoba itu narkotika, kemudian bahan-bahan adiktif lainnya. Biasanya nafsa yang menggunakan adalah dari lingkungan kesehatan ya. Tapi kalau narkoba biasanya dari penegak hukum. Cuman tadi bedanya narkotika sama psikotropik. Jadi beda, kalau narkotika itu
diaturnya di Undang-Undang 35 2009 itu zat dari tumbuhan maupun bukan dari tumbuhan, sintetis maupun non sintetis, yang dia bisa mempengaruhi kesadaran, kayak gitu ya, menghilangkan nyeri gitu. Jadi biasanya malah dari tumbuhan seperti opioid seperti itu. Kalau psikotropik itu obat-obatan, ya, yang mempengaruhi susunan saraf pusat, jadi mempengaruhi perasaan, perilaku, gitu. Jadi bentuknya biasanya obat kalau psikotropik gitu. Yang obat-obat untuk jiwa sebenarnya, tapi disalahgunakan. Iya, disalahgunakan. Aslinya ya obat untuk terapi. Gitu, iya. Nah, ini untuk Rena yang di Sragen sudah dijawab sama Bu Dokter ya. Mungkin ini yang dimaksud istilahnya nafsa dan narkoba itu ya. Kalau narkoba dengan psikotropika ini sama sebenarnya. Bagian dari nafsa ya, narkotika beda, kalau psikotropika itu obat-obatnya. Gitu. Nah, itu ya buat kalau narkotika itu yang opioid, kokain gitu. Kemudian ganja itu narkotika. Kalau psikotropika itu misalnya yang obat-obat tadi untuk cemas, lorazepam, merlopam gitu. Itu. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Ini ada lagi yang masuk Bu Dokter. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber. Ya, selamat siang juga ya. Saya Eko di Sragen. Dok, untuk pil koplo atau pil dextro itu bagaimana? Termasuk zat apa dok? Yang sudah kecanduan pil tersebut bisa apakah disembuhkan dengan cara apa dok? Terima kasih. Ya, jadi itu termasuk psikotropika juga. Jadi obat-obat yang mempengaruhi susunan saraf otak ya. Jadi dia ya bisa menenangkan seperti itu, tapi penggunaan jangka panjang juga itu berdampak buruk. Dan nanti kalau misalnya dia sudah terlanjur menggunakan ya periksa aja ke psikiater. Nanti kita perlu konseling psikoterapi ya. Jadi tidak hanya tapi maksudnya tidak bisa menghentikan obat sendiri, itu kadang-kadang kurang gitu motivasinya. Perlu dorongan dari luar, dari kita berkonsultasi kayak gitu, nanti kita evaluasi dia menggunakan itu saat apa yang mendorong, kemudian masalah-masalah apa yang dihadapi, karena kadang latar belakangnya adalah punya masalah psikologis. Nah, itu yang kita atasi, sehingga nanti untuk menggunakan lagi berkurang dulu. Kita kalau stop agak susah, berkurang lah gitu. Nah, ini Eko di Sragen sudah dijawab sama Bu Dokter, semoga bisa membantu gitu ya. Nah, Bu Dokter, ngomong-ngomong lagi masalah rehabilitasi. Nah, ini hal-hal apa saja yang menghambat proses rehabilitasi? Ya, jadi rehabilitasi itu butuh tekad yang kuat ya, nggak hanya niat itu. Yang menghambat tuh biasanya motivasi untuk berhenti itu dia dari siapa, gitu, dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Kadang-kadang kan mereka masuk rehab karena tertangkap ya. Jadi kadang motivasi itu bukan dari dirinya sendiri, atau dia ketahuan oleh keluarga, kemudian dia dibawa ke rehab. Nah, itu yang paling utama sebenarnya, itu harus ada motivasi internal dari dia. Kalau motivasi eksternal kadang-kadang dia masih mencuri-curi gitu ya, cara gimana sih masih memakai lagi gitu. Tapi kalau dari dirinya sendiri kan dia udah tahu, oh apa yang bisa mendorong saya, misalnya teman-teman saya, gimana saya harus memutus akses, itu harus muncul dari dirinya sendiri kan. Dia kan sudah tahu gitu celah-celahnya kalau bisa jatuh lagi itu gimana gitu. Itu terus kemudian juga butuh dukungan keluarga, karena keluarga itu mungkin sudah lelah ya kalau lama dengan salah satu anggota keluarganya kecanduan, itu lelah gitu. Jadi dia harus direkatkan lagi gitu, menaruh kepercayaan lagi, itu juga agak susah. Kemudian juga masyarakat, kita butuh dukungan masyarakat biar dia itu nggak di stigma, biar dia di pergaulan maupun di pekerjaan dia mendapatkan kesempatan yang sama, karena kan biasanya anak belandalan gitu ya. Terus kemudian juga dengan institusi kesehatan pastinya gitu, untuk selalu mengajak dia untuk psikoterapinya itu gitu. Nah, itu ya, jadi hal-hal yang bisa menghambat proses rehabilitasi memang dorongan ataupun support dari orang-orang terdekat ini sangat dibutuhkan sekali ya Bu ya. Kalau nggak ada itu ya jadi terhambat rehabnya. Juga ada motivasi dari diri sendiri, dari orang lain pun gitu ya. Kalau kita nggak sadar diri, wah ini bisa lagi kita menggunakan gitu, bagi mereka yang menggunakan gitu ya. Nah, ini untuk pencegahan penggunaan nafsa bagaimana Bu Dokter?
Pencegahan penggunaan nafsa, ini saya tadi baru dapat ini singkatan nih ya. Singkatannya sehat, gitu ya. Sehat tuh sadar tentang dampak nafsa, nomor 1. Eratkan hubungan keluarga. Kemudian H, hindari pergaulan yang buruk. A, aktif melakukan hal positif. T, tolak ajaan memakai nafsa. Tapi pada intinya sih gini ya, anak-anak muda itu kalau punya masalah gitu bukan nafsa lah solusinya. Jadi masih mungkin kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri itu jalannya buntu, cobalah cari pertolongan dari orang lain gitu ya, atau ke profesional gitu, ke psikiater boleh. Jadi bukan nafsa gitu ya. Kalau ada yang menawarkan, nah belajar ini kita menolak, jangan takut kehilangan teman gitu ya, takut nggak diterima lingkungan terus menggunakan gitu. Jadi apalah misalnya dia punya masalah atau dia karena for fun itu nggak harus dengan nafsa. Masih bisa dengan aktivitas yang lain yang bisa menggembirakan. Kemudian kalau untuk for function juga kan kita butuh performa yang bagus, juga nggak harus dengan nafsa. Jangan yang instan lah ya. Ya kalau kita pengen butuh performa yang bagus kan dengan proses ya, lama-lama kita makin pinter, makin ahli ya. Ya gitu. Nah itu ya Mitra Buana. Jadi untuk mencegah penggunaan nafsa ini ada istilah sehat. S-nya tadi sadar tentang dampak nafsa. Kemudian E-nya eratkan hubungan keluarga. Eratkan hubungan keluarga. Ya, karena keluarga itu yang ini ya bentengnya. Hanya Bu, hindari pergaulan buruk. Nah, pilih teman ya. Iya. Hanya aktif melakukan hal yang positif. Jadi positif. Habiskan waktu untuk hal-hal yang positif. Betul. Ya. Tolak ajaan untuk memakai nafsa. Kita harus berani menolak, berani berkata tidak. Jadi ada 5 hal ya Mitra Buana. Sehat. Wah, sehat ini tidak hanya sehat badannya saja. Tapi memang sehat semuanya ya. Sadar diri ya, untuk tidak menggunakan nafsa lagi. Kemudian eratkan hubungan dengan keluarga, hindari penggunaan nafsa, kemudian aktif untuk kegiatan-kegiatan yang positif, dan juga tolak ajakan untuk menggunakan nafsa kembali. Itu hal-hal yang bisa dilakukan ya untuk mencegah penggunaan nafsa. Kalau memang kita pengen benar-benar kembali normal, normal lah gitu ya, kembali tidak menggunakan untuk masa depan yang tertata ya, betul sekali. Tentunya ini juga untuk masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Kalau penggunaan nafsa ini terus-menerus dilakukan, pasti ada dampak buruknya juga untuk kedepannya nanti. Iya, gitu ya, kesehatan tadi itu kesehatan fisik, mental. Jadi kalau kita menggunakan pada suatu waktu menggunakan terlalu banyak ya, tadi bisa OD ya. Kalau yang penenang tuh enak. Nikmat, tapi dia ada di depresi pernapasan, jadi ke otak gitu. Yang pusat pernapasan langsung set, dah habis. Kalau yang stimulan tadi yang bisa membuat daya tahan tubuh atau kita lebih kuat, itu kan memacu kerja jantung gitu. Jadi jantung akan lebih kuat memompa. Nah itu pembuluh darah biasanya nggak kuat, pecah. Nah jadilah stroke. Kemudian ya akhirnya wassalam juga gitu. Jadi kalau pada akhirnya juga ini ya overdosis dan kematian pun ini. Ya, kalau jangka panjang ya merusak otak tadi itu, bisa terjadi gangguan jiwa. Nah Bu Dokter nih ngobrol nafsa ini memang mengasyikkan ya. Tapi keterbatasan waktu ini yang harus memisahkan kita gitu ya. Mungkin dari bahasan kita siang hari ini Bu Dokter mengenai muda tanpa nafsa hidup lebih tertata. Ini apa yang bisa diambil sebagai closing statementnya juga ini Bu Dokter? Iya, begitu banyaknya dampak nafsa itu, makanya kita harus menghindari. Makanya untuk anak-anak muda jangan mudah tergoda itu ya, untuk biar kita tidak mudah terjerumus ke situ. Misal kalau memang kalian tuh punya masalah, lebih baik mencari pertolongan dulu itu, jangan sampai masalahnya terlalu berat bagi dia buntu terus kemudian lari ke nafsa gitu. Jadi ke psikiater. Saya ada pantun ya Mbak. Iya, silakan. Beli bolu di pasar bunder. Cakep. Ya, jangan malu ke psikiater ya. Kemudian beli markisa di pasar kota. Cakep. Hidup tanpa nafsa, insya Allah lebih tertata. Nah itu ya. Wah, closing yang cukup luar biasa ya Mitra Buana dari Bu Dokter Anna ya,
di kesempatan siang hari ini ya. Jadi memang ini ya, kalaupun kita punya masalah, jangan larinya ke nafsa, tapi kita cari solusi yang terbaik, yang pastinya hal-hal yang positif ya, agar hidup kita itu juga tertata lebih baik, masa depan kita juga lebih baik, lebih cerah, lebih bersinar ya, nah, bersih lebih bersinar tanpa narkoba. Betul sekali ya ini ya. Jadi jangan langsung ke hal-hal yang instan yang bisa melupakan masalah kita gitu ya Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter Ana yang sudah hadir pada siang hari ini di Talk Show Kesehatan ya. Terima kasih Mbak Dewi. Semoga juga pesan-pesan yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi untuk kita ya, untuk hidup lebih baik lagi. Nah Mitra Buana dan pendengar, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen dengan tema Muda Tanpa Nafsa, Hidup Lebih Tertata bersama narasumber Dr. Ana Yuliani SPKJ MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. Terima kasih Bu Dokter sudah hadir siang hari ini dan semoga bermanfaat ya Mitra Buana. Sampai jumpa dalam acara Talk Show Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Ratih beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda.